Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua IGTKI yang kami hormati, rekan-rekan anggota KKG TK Kecamatan Munterlati yang saya hormati, dan hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan rencana tindak lanjut PKG PJOK yang saya ikuti kurang lebih 2,5 bulan ini, dan insya Allah nanti terakhir itu di tanggal 30 November ini selesai. Tak lupa, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di Balai Desa Mumiharjo ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita dapat memetik syafaatnya, dan juga untuk bekal kita selamat dunia akhirat. Ya, terus langsung saja ke inti, yaitu rencana tindak lanjut PKG PJOK. Ini adalah suatu program yang harus kami lakukan selama kami mengikuti PKG PJOK di Kabupaten Wonogiri. Nah, di sini saya mengambil judul program, yaitu Gelanan. Ini adalah akronim dari Gerak Lagu Dolanan. Next. Ya, latar belakang kenapa saya mengambil Gerak Lagu Dolanan ini. Latar belakangnya ini. Lagu dolanan itu adalah warisan budaya, kearifan lokal kita, tetapi anak-anak itu sudah jarang yang mengetahui ataupun yang mengerti tentang lagu dolanan. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang akan kita bahas nanti di KKG, itu juga tentang dolanan tradisional. Nah, ini pernah suatu hari saya memperkenalkan lagu dolanan ke anak. Ini lagu jamuran kemarin itu. Nah, besoknya itu anak-anak itu pengen lagi, Bu, besok jamuran lagi. Nah, seperti itu. Maka saya dalam PKG PJOK ini mengambil lagu dolanan itu diaplikasikan, ada PJOK-nya dan juga ada budayanya, seperti itu. Nah, untuk aset yang dimiliki sekolah atau ini yaitu aset manusia, kepala sekolah, guru, wali murid, dan anak-anak itu tersendiri. Nah, kenapa saya melibatkan wali murid? Terus terang di setiap kegiatan kita di sekolah TK itu pasti melibatkan wali murid, apapun pasti melibatkan wali murid. Kemudian aset fisik, yaitu ada halaman sekolah, laptop dan speaker, kemudian ada APE yang ada di sekolah. Begitu juga ada handphone, handphone juga bisa kita manfaatkan. Nah, tujuan program yaitu tujuan umum mewujudkan pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan lagu dolanan untuk mengembangkan keterampilan gerak dan melestarikan budaya daerah. Ini keterampilan geraknya inilah yang di PJOK-nya, seperti itu
dan untuk melestarikan budaya daerahnya dengan lagu dolanan. Kemudian tujuan khusus, 1. Memberikan pengalaman langsung kepada anak untuk merancang gerak sederhana yang sesuai dengan lagu dolanan. Kenapa ini saya ngetiknya atau tujuan khususnya gerak sederhana? Nah, ini gini, di usia TK, itu kita mengenalkan geraknya gerak sederhana, ya. Kemudian lagu dolanan ini kan lagu biasanya hanya pendek-pendek, ya. Jadi ini masuk di usia TK, ya, tidak terlalu panjang kalau lagu dolanan itu. Kemudian 2, meningkatkan keterampilan motorik kasar anak melalui gerak lagu yang menyenangkan. Nah, mekanismenya nanti ini, ya, kenapa saya pilih juga yang harus menyenangkan? Ini anak nanti boleh memilih lagunya, lagu dolanan apa yang akan dipraktekkan anak. Kemudian mengembangkan sikap kerjasama dan kepemimpinan dalam diri anak. Nah, kerjasama ini karena nanti akan berkelompok, ya, tidak sendiri-sendiri. Nah, berkelompok nanti saling kerjasama membuat gerak lagunya seperti itu. Kemudian mendorong kreativitas anak dalam menciptakan gerak sederhana sesuai dengan lagu dolanan. Ini kita mewadahi kreativitas anak. Jadi kalau biasanya kita yang memberi contoh, oh kalau gerak lagu itu seperti ini gitu. Nah, ini kita mewadahi anak agar lebih kreatif untuk berpikir bagaimana menciptakan gerak sederhana sesuai dengan lagu dolanan. Ya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian, anak mampu menciptakan kreasi gerak sederhana yang sesuai dengan lagu dolanan. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menayangkan bermacam-macam lagu dolanan. Nah, ini di klasikal, ya, di kelas dulu kita menayangkan dulu lagu dolanan seperti itu. Kemudian 2, membagi anak menjadi kelompok-kelompok untuk merancang gerakan sederhana sesuai dengan lagu dolanan yang dipilihnya. Nah, ini nanti dikelompokkan, kemudian setiap kelompok, kebetulan kalau kami itu muridnya 13, ya, ada 2 laptop, ada bapak ibu gurunya, insya Allah ada 3 handphone. Jadi misalkan dikelompokkan menjadi 3, kami mampu. Misalkan satu kelompok kita beri laptop 1 untuk melihat lagu dolanan apa yang mereka pilih. Kemudian capaian 2 yaitu mengembangkan sikap kerjasama dan kepemimpinan anak. Nah, langkah-langkahnya: 1, menampilkan gerak sederhana yang sudah dirancang, ya, kalau sudah selesai diskusi. Kemudian 2, guru memfasilitasi anak dalam melakukan diskusi tentang kerjasama dalam kelompoknya. Pasti, ya, guru itu sebagai fasilitator, apalagi di TK itu pasti kita akan selalu mendampingi beliau, mendampingi anak-anak. Ini bisa dibagi, misalkan seperti kami ada 2 orang, nanti bisa saling mendampingi kelompok-kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, anak merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, refleksi dan refleksi. Ini terus menerus, ya, kita galakkan, kita canangkan kalau setelah melakukan kegiatan kita merefleksi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Itu sasaran siswa kelompok B usia 5-6 tahun dengan jumlah 13 anak. Pengaturan program, ruang kelas dan halaman. Ini bisa digunakan untuk diskusi. Diskusi tidak hanya di ruang kelas, ya, bisa digunakan di halaman.
apalagi ini kan nanti diskusinya sambil mendengarkan musik seperti itu, jadi harus pencar-pencar ngoten nggih. Kemudian waktu dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Nggih, ini kan pembelajarannya berbasis proyek nggih. Jadi tidak sekali pertemuan selesai ya. Dengan rincian seperti ini. Pertemuan pertama itu baru pengenalan lagu dolanannya dulu. Itu di pertemuan pertama. Nah, pengenalannya ini tidak hanya sekali, harus kita ulang-ulang agar anak-anak tahu dan mengerti dan juga nanti bisa menentukan pilihannya. Kemudian yang pertemuan kedua dan ketiga yaitu pembagian kelompok dan pelaksanaan diskusi. Kenapa ini saya bagi menjadi 2? Karena biasanya itu kalau hanya sekali itu belum deal ya. Jadi misalkan sekarang merancang seperti ini, terus kemudian pertemuan selanjutnya baru kelanjutannya. Kemudian pertemuan keempat, presentasi gerak lagu dolanan. Nah, hasil diskusinya nanti dipresentasikan di hadapan teman-teman dulu. Kemudian kita refleksi bareng-bareng. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, guru sudah otomatis menjadi fasilitator utama. Nggih Bu ya, fasilitator nggih, bukan sing nentokne nggih, kita hanya memfasilitasi ya. Nggih, kemudian 2 orang tua dapat diundang dalam menyaksikan presentasi gerak dan juga membantu nggih dukungan dalam kegiatan ini. Next Mbak. Ya. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, setiap kita mempunyai program, kita itu harus memikirkan, harus mempertimbangkan aset yang ada di sekolah kita. Nih, ruang kelas. Aset yang dimiliki ya, 1 ruang kelas, pemanfaatannya dapat digunakan untuk pengenalan lagu dolanan dan tempat untuk diskusi. Kemudian halaman sekolah bisa digunakan untuk diskusi. Ini juga bisa digunakan nanti untuk tampil, bisa di halaman sekolah juga. Kemudian laptop dan speaker digunakan untuk pengenalan dan penampilan hasil diskusi. Waktu pengenalan juga memakai laptop dan speaker. Kemudian nanti penampilannya kan juga memakai. Kemudian aset selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator dalam kegiatan. Kemudian kepala sekolah dilibatkan dalam proses evaluasi, juga dalam proses kegiatannya bisa dilibatkan. Kemudian wali murid dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada anak. Kemudian rencana evaluasi. Nah, setiap kita membuat program juga harus direncanakan tentang evaluasinya. Jadi harus runtut semuanya. Nah, lini masih evaluasi. Evaluasi itu yang pertama waktu awal program menilai pengetahuan dasar anak tentang lagu dolanan. Asesmen diagnostik kita sebelum melakukan suatu pembelajaran. Asesmen awal kita berarti kita dulu mengenal dulu ya, anak-anak sejauh mana toh mengenal lagu dolanan itu ya di awal ya. Kemudian di tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan anak dalam diskusi. Ini kita saat anak-anak dikelompokkan kita juga melakukan penilaian observasi. Kemudian di akhir program refleksi serta penampilan keterampilan gerak dan kekompakan dan sikap anak. Ini di akhir program. Jadi selain merefleksi, kita juga dapat menilai dari keterampilan geraknya.
Kemudian sumber data anak, ini maksudnya sumber data dievaluasi ya, itu anak melalui observasi, kemudian guru melalui pengamatan selama kegiatan, kemudian orang tua. Nah ini kita melibatkan orang tua lagi, bisa kita membuat kuesioner terkait pengamatan terhadap anak mereka selama mengikuti kegiatan ini ya. Atau gini, kadang gini kegiatan di sekolah itu akan diceritakan anak-anak di rumah. Nggih napa nggih? Ya, seperti itu. Makanya nanti orang tua bisa mengisi kuesioner yang kita sediakan seperti itu. Nah, kemudian teknik pengambilan data. Pasti ya, observasi dan kuesioner orang tua. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu suatu program itu kalau kita membuat program juga harus mempertimbangkan tantangan dan kemungkinan hambatan seperti itu. Okay. Dan di sini ini kemungkinan tantangan dan solusi dari program yang saya rencanakan. Tantangan pertama, kesulitan anak dalam menghafal dan memahami lagu dolanan. Nah, ini karena lagu dolanan itu termasuk asing ya untuk anak. Nah, ini kemungkinan ada kesulitan anak menghafal lagu dolanan ini. Nah, solusi dari kami tadi setiap kelompok akan kami fasilitasi laptop atau handphone untuk memutar dan menghafal lagu dolanan tersebut. Ya, solusi kami itu, dan kemungkinan kami juga bisa akan meminta bantuan kepada wali murid untuk mengajari tentang lagu dolanan di rumah. Kemudian tantangan kedua, anak yang kurang tertarik dengan kegiatan ini. Nah, di awal kan kita sudah tahu ya, tadi asesmen awal kita otomatis kan kita tahu anak-anak yang sekiranya tertarik dengan gerak lagu dolanan itu yang mana. Itu kan kita sudah tahu kalau melakukan asesmen awal. Nah, kemudian solusinya yaitu ini, dalam pembagian kelompok hendaknya yang heterogen. Jadi anak yang kurang tertarik dapat dorongan dan motivasi dari anak yang sudah sangat antusias dalam kegiatan ini. Nah, kelompoknya itu saling melengkapi. Jadi insya Allah yang di tantangan kedua ini bisa kita atasi. Nah, ini untuk tindak lanjut program. Nah, tindak lanjut program ini, hasil program ini rencananya akan kami tampilkan dalam akhir semester ganjil saat penerimaan laporan pencapaian perkembangan anak. Yang kemungkinan ini nanti kalau tampil, karena sudah tampil, ini akan kami melibatkan orang tua untuk aksesoris, untuk seperti itu akan kami melibatkan orang tua. Jadi kita itu nyata programnya. Oh iya, kemarin ada program seperti ini dan waktu penerimaan rapor ditampilkan. Itu orang tua bangga, anak-anak pun juga bangga dan bahagia. Seperti itu program yang kami rencanakan ya. Ini rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK. Ini gerak. Kalau PJOK olahraga itu kan gerak. Jadi saya tekankan di geraknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas waktu yang kami minta dalam penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK di sekolah kami, yang kemungkinan boleh monggo diadopsi ataupun di ATM
di ATM yang kemungkinan bisa dilaksanakan di sekolah panjenengan sedoyo. Karena lagu dolanan ini sudah sangat jarang anak-anak yang tahu. Jadi kita angkat lagi di pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.